Justru keberadaan atas Sunda Empire adalah melahirkan tatanan bumi yang menyelamatkan atas keselamatan bumi dan umat keseluruhan. Halo Sobat Baku Hantam yang kalau ujian malah lihatnya Brandly. Iya salam. Kembali lagi bersama kami di Kelompok 5. Dan tidak seperti biasanya kalau kami mengawali dengan opening, kali ini kami langsung ke perkenalan kelompok saja biar lebih simple. Jadi jangan bikin ribet. Perkenalkan, kami dari Kelompok 5 kelas 9C yang berisikan 4 orang. Dan seperti biasa kami terdiri dari 1 koordinator dan 3 anggota. Dan ya, saya lagi tentu koordinatornya. Karena Anda sudah tahu saya siapa, jadi saya cukup menampilkan video atau gambarnya saja. Dan ini adalah saya. Berikut 3 anggota lain dari kelompok 5 kelas 9C. Perkenalkan, ini adalah Yarta Maharani Azalia dari kelas 9C nomor absen 16. Biasa dipanggil EV atau Yarta, ya terserah Anda mau panggil dia apa. Dan ini orangnya. Kemudian ada Mbak Sharon Olivia dari kelas 9C nomor absen 28. Anda bisa panggil dia Sharon atau apa terserah Anda. Dan ya ini orangnya. Dan yang paling terakhir yaitu ada Mas Nathan, Mas Tamfan dari kelas 9C nomor absen 24 dengan nama lengkap Nathanael Ramadian. Dan ini orangnya. Daripada banyak basa-basi, langsung kita putar intronya. Tahukah kamu apa itu semesta? Ya. Pada video kali ini, kami akan memberikan sebuah podcast yang bertemakan semesta untuk kita. Karena temanya semesta untuk kita, maka judul proyek kita kali ini adalah Toleransi Pemersatu Bangsa. Bang, kok judul dengan temanya nggak nyambung? Bagi Anda yang menganggap gak nyambung antara judul dengan temanya, sebenarnya judul ini nyambung dengan ceritanya. Dan ceritanya nyambung dengan temanya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa judulnya nyambung sama temanya. Jadi jangan bikin ribet. Daripada banyak bercerita, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Dalam dunia ini tentu memiliki perbedaan atau keunikannya masing-masing, apalagi di negeri tercipta kita ini. Ya, negara mana lagi selain Indonesia yang terkenal akan keberagaman masyarakatnya, mulai dari keberagaman agama, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Namun, meskipun memiliki perbedaan yang banyak, buktinya Indonesia bisa menjadi negara satu kesatuan. Semuanya ini berkat adanya nilai-nilai toleransi yang diajarkan sejak dini. Selain itu, toleransi berkat dalam masyarakat juga nampak pada semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya sekalipun berbeda-beda namun tetap satu. Enak ya? Dengan hal tersebut, negara-negara lain di dunia ingin belajar dari Indonesia, contohnya negara Australia. Tapi bukan berarti semboyan Australia diganti jadi Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Australia, yaitu kita, Australia, ingin belajar dari kalian, Indonesia, dan bagaimana bisa mengerti sesama masyarakat. Ucap Carrie Frances Quinlan dalam keterangan tertulis. Dengan adanya toleransi, maka persatuan akan semakin kuat. Persatuan yang berasal dari kata satu yang artinya utuh dan tidak terpecah belah, sehingga persatuan dapat diartikan yaitu berkumpulnya macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, adat istiadat, dan lain-lain dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Dengan adanya persatuan, maka akan terciptanya rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi. Persatuan juga perlu dilestarikan, contohnya saling menghargai satu sama lain yang melandaskan rasa kemanusiaan. Contoh lain cara menjaga persatuan di tengah keberagaman yaitu mempelajari budaya Indonesia, mencintai produk dalam negeri, dan lain-lain.
Setiap orang memiliki mimpi mereka masing-masing. Kegemaran kita akan sesuatu bisa menjadi patokan untuk mimpi kita. Contohnya, jika suka menulis bisa menjadi seorang penulis, jika suka mengajar bisa jadi seorang guru, dan banyak hal lainnya lagi. Setiap orang tentu punya kegemaran mereka sendiri dan mereka berhak untuk memilih apa yang mereka ingin menjadi. Siapa sih yang tidak ingin meraih cita-cita mereka? Dalam hal ini, Tuhan memberi kita talenta agar kita bisa mengembangkannya. Tidak ada yang terlewatkan sekalipun, semuanya mempunyai kelebihan mereka masing-masing. Dalam meraih mimpi tentunya tidak mudah buat kita. Harus mulai dari kerja keras yang benar niat dan jujur. Tuhan akan sangat senang jika kita berusaha dalam kejujuran dan keikhlasan yang benar. Hal ini membuat kita menjadi semakin kuat dan tentunya semakin dekat untuk meraih mimpi. Namun tahukah kalian kalau meraih mimpi bukan hanya dari sekedar berusaha sendiri? Dalam hidup ini kita tidak pernah sendiri, ada banyak orang di sekitar kita, seperti teman, keluarga, dan warga sekitar. Kita hidup saling membantu dan melengkapi. Tuhan memasangkan kita bersama agar selalu dapat berbaik hati dan melengkapi satu sama lain. Jangan pernah egois dan serakah. Jangan lupa juga untuk membantu sesama. Ingatlah, hidup bukan hanya sekedar bekerja keras, namun juga persoalan hati kita untuk membantu di saat orang sedang membutuhkan bantuan. Maka dari itu, kita sudah mencapai tujuan kita menjadi anak Allah yang baik. Dalam hal itu, kita bisa meraih mimpi dalam sukacita dan tidak lupa mementingkan orang di sebelah diri kita. Kejujuran dan cinta damailah yang membawa kita mendekati impian kita. Di alam semesta ini, masing-masing saling memiliki keterkaitan. Contohnya antara bumi dengan makhluk hidup atau benda yang di dalamnya. Bumi merupakan suatu kunci utama kehidupan manusia, baik itu tentang kesehatan maupun kesejahteraan atau kestabilan. Tanpa adanya magnet bumi, segala sesuatu di dalamnya menjadi tidak stabil. Semuanya akan mengambang seperti di luar angkasa, karena tidak adanya suatu gravitasi. Untuk itulah manusia bisa beraktivitas dengan normal seperti sekarang ini. Gravitasi bumi merupakan sebuah magnet raksasa bumi yang tentunya memiliki kutub utara dan selatan. Kutub utara magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, dan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Anda paham? Saya juga nggak paham. Bagi Anda yang tidak paham, itu tidak menjadi masalah karena ternyata ketidaktepatan lokasi kutub magnet bumi ini memiliki sebutannya tersendiri, yaitu deklinasi. Selain itu, ada juga yang namanya sudut inklinasi, di mana medan magnet bumi membentuk sudut dengan horizontal bumi. Ada deklinasi aja nggak paham, apalagi inklinasi. Dengan adanya magnet bumi, maka penduduk bumi dapat terlindung dari radiasi kosmik yang berbahaya bagi kesehatan. Radiasi kosmik adalah partikel listrik dari matahari atau benda langit lainnya kemudian masuk sampai ke permukaan bumi. Berkat magnet bumi, partikel tersebut hanya jatuh di kutub bumi dan muncullah aurora. Bukan aurora yang itu. Dalam dunia ini, semuanya saling berkaitan satu sama lain. Bayangkan saja jika bumi tidak ada gravitasi, semuanya akan mengambang-ambang dan menjadi tidak stabil. Manusia akan sulit dalam melakukan aktivitas. Untuk itu, kita patut bersyukur atas alam yang sudah disediakan bagi kita, yakni bumi yang baik sehingga kita dapat beraktivitas dengan lancar. Kita dapat melakukan hal-hal yang mendukung masa depan kita. Namun, dalam menggapai masa depan bukan berarti kita egois dan serakah, karena hal itu dapat menyebabkan masalah yang cukup serius baik bagi kesehatan bumi maupun kesejahteraan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Keegoisan dan keserakahan merupakan contoh intoleran yang dapat merusak persatuan. Manusia akan berjalan sesuai kemauannya sendiri tanpa mempedulikan alam sekitar, lingkungan sekitar, dan orang lain. Kesimpulan yang bisa kita semua dapatkan ialah bahwa kita harus menggapai mimpi kita setinggi mungkin. Meskipun banyak rintangan membuat mimpi kita gagal, karena mimpi kita itu yang bisa membantu menentukan masa depan kita. Hidup bukan hanya sekedar bekerja keras, namun juga persoalan hati kita untuk membantu di saat orang sedang membutuhkan bantuan. Dan bumi merupakan kunci utama kehidupan manusia, baik itu tentang kesehatan maupun kesejahteraan.
dan juga kita harus selalu menjaga persatuan di tengah berbagai macam keunikan dan keberagaman, baik keberagaman ras, suku, adat istiadat, agama, dan lain-lain. Karena saling menghormati di tengah keberagaman itu saling penting, dan juga kita harus selalu menerapkan nilai-nilai toleransi agar negara kita tetap bisa utuh dan bersatu. Semuanya ini wajib dilakukan demi kesejahteraan bersama di alam semesta ini. Ya, jadi itulah tadi video project dari kelompok kami. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini juga. Terima kasih juga buat Anda yang sudah menyaksikan hasil project kami mulai dari integrated learning pertama sampai yang ke-6 ini. Terima kasih juga buat para anggotaku yang barbat dan santuy serta para guru-guru pendamping. Untuk itu, saya selaku koordinator kelompok 5 kelas 9C mohon pamit dan sampai jumpa di masa yang akan datang.